Oke, gimana nih menurut para readers chapter 348? Kalau kata Mimin sih seru, tapi sayang kayak nanggung gitu. Endingnya terasa ngambang banget. Nah, sebelum kita membahas kemungkinan apa yang akan terjadi pada chapter mendatang, mari kita bahas dulu hal-hal menarik yang terjadi pada chapter terbaru kali ini. Menurut Mimin gak banyak poin-poin penting pada chapter 348 karena hanya beberapa hal saja yang mungkin bisa menjadi sorotan. Pertama, ternyata dua orang yang menyusup ke fasilitas penelitian milik Asosiasi Awaken adalah orang-orang suruhan dari Jurion Patrick. Nah, sampai sini jadi timbul beberapa pertanyaan. Apakah mereka adalah bagian dari keluarga Patrick? Kayaknya kemungkinan kecil. Lalu apakah mereka adalah anggota Frame? Mungkin aja, atau ada organisasi lainnya yang diikuti oleh Jurion Patrick. Sampai dengan saat ini kita masih belum mengetahui nih, sebenarnya Jurion itu terafiliasi oleh organisasi apa lagi selain keluarganya sendiri. Melihat bagaimana ia bisa bertemu dengan Duke, mungkin aja Sir Jurion ini sebenarnya juga termasuk bagian dari Frame. Atau jangan-jangan Jurion ini berada di pihak peneliti Awaken. Nah, ini juga bisa jadi asumsi ya, mengingat si Jurion lah yang memberikan pil kepada si Duke Grant. Dan alasan mencari Dr. Delenn mungkin itu juga ada sangkut pautnya dengan penelitian Awaken. Yang mana kita bisa tahu ya, di awal-awal chapter itu si Dr. Delenn itu melakukan berbagai macam penelitian gila yang berkaitan dengan Awaken. Nah, kalau misalkan menurut para readers, Jurion itu anggota Frame atau anggota asosiasi yang melakukan penelitian terhadap Awaken, atau jangan-jangan ada organisasi lainnya yang belum disebutkan. Selanjutnya adalah pertarungan Dr. Delenn dengan para penyusup. Nah, sebenarnya Dr. Delenn ini ingin menyerahkan diri secara sukarela, tapi ternyata si penyusup ini malah ingin menghabisi anggota asosiasi yang ia tangkap, dan itulah kenapa pada akhirnya Dr. Delenn pun menyerangnya, dan ternyata itu membuat si penyusup kesal hingga pada akhirnya mereka pun akan bertarung, tapi chapter keburu berakhir. Nah, menurut kalian kira-kira apa nih yang akan terjadi pada chapter mendatang? Pertarungan antara Dr. Delenn melawan penyusup kayaknya adalah hal yang tak terhindarkan. Hanya saja di sini sudah bisa dipastikan bahwa Dr. Delenn tidak akan bisa mengalahkan si penyusup. Dan ada kemungkinan juga nih tiba-tiba Woin muncul di saat Dr. Delenn terdesak. Kalau ini sih kayaknya kemungkinan besar banget. Walaupun awalnya si Woin ini mengiyakan permintaan masternya, tapi Mimin yakin di tengah-tengah pelariannya ia pun kembali terfikirkan dengan nasib dari masternya, dan pada akhirnya Woin pun putar balik, dan saat itulah Woin menemukan bahwa masternya telah terdesak dan ia pun ikut campur. Tentu saja kehadiran Woin tidak akan merubah medan pertempuran secara signifikan karena si penyusup ini nggak hanya satu orang, tapi dua orang yang kemungkinan besarnya ya masuk peringkat dunia. Situasi nggak akan berubah secara signifikan kecuali ada Awaken yang datang membantu, misalkan Park Soha atau Han Song Ik atau kakek Subin atau Nona Yojong. Kayaknya yang cewek ini cocok nih lawan Nona Yojong. Intinya sih kayaknya mini arc ini akan lebih terfokus kepada cerita Dr. Delenn dan mungkin sedikit masa lalunya. Kita nantikan aja minggu depan, kira-kira autor bakal ngasih kejutan apa lagi. Oh ya, Mimin masih penasaran nih, menurut para readers sebenarnya si Jurion ini
itu tuh sekarang peringkat berapa besar dunia? Kalau nggak salah terakhir kali kan 90 besar ya. Nah, 2 Awaken yang diutus oleh si Jurion ini kayaknya harusnya masuk 50 besar. Dan nggak mungkin dong mereka yang berada pada posisi 50 besar itu mau nurut sama yang lebih lemah dibandingkan mereka. Atau jangan-jangan si penyusup ini levelnya cuman 100 besar peringkat dunia. Dan yang lebih ekstrim lagi, jangan-jangan si Jurion itu memalsukan peringkat resminya. Jadi mungkin si Jurion ini udah setara 50 besar atau lebih. Tapi di posisi resminya hanya peringkat 90 besar. Itu untuk peringkat terakhir kali ya. Tapi nggak tahu sekarang apa udah naik apa belum. Nah, kalau menurut para leaders gimana? Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.